Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asma Arya. Saya dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan menerangkan satu materi untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan. Materi tersebut berjudul Menciptakan Lingkungan Belajar yang Positif. Lingkungan belajar yang positif sangat penting dalam proses pembelajaran karena murid memerlukan lingkungan yang positif untuk mendukung proses pembelajarannya. Untuk menciptakan lingkungan yang positif dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, mengelola kelas secara efektif. Yang kedua, mengelola aktivitas kelas secara efektif. Dan yang ketiga, manajemen dalam menghadapi perilaku yang bermasalah. Nah, ketiga hal tersebut sangat berpengaruh untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Poin yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah mengelola kelas secara efektif. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru yang ditujukan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif dan maksimal. Kelas yang dikelola dengan baik akan memberikan aktivitas di mana murid menjadi terserap ke dalamnya dan termotivasi untuk belajar dan memahami aturan-aturan dan regulasi yang harus dipatuhi. Kedua, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah mengelola aktivitas kelas secara efektif. Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengelola aktivitas kelas secara efektif. Yang pertama, memonitor perkembangan murid dan menunjukkan seberapa jauh murid mengikutinya. Yang kedua, mengatasi situasi tumpang tindih. Yang ketiga, menjaga kelancaran dan kontinuitas pelajaran. Yang keempat, melibatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang. Dan yang kelima, membagi perhatian dan memusatkan perhatian kepada murid. Yang terakhir yaitu poin yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif adalah manajemen dalam menghadapi perilaku yang bermasalah. Sebaik apapun guru merancang ataupun menciptakan lingkungan belajar yang positif, perilaku bermasalah tetap akan muncul. Perilaku bermasalah tersebut biasanya perilaku yang mengganggu aktivitas kelas ataupun proses belajar mengajar. Contohnya seperti murid yang ribet sendiri, makan di kelas, meninggalkan tempat duduknya, dan lain sebagainya. Untuk itu, guru perlu menghadapinya dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Cara efektif untuk menangani perilaku bermasalah tersebut antara lain, yang pertama, dengan menggunakan isyarat dan verbal. Maksudnya di sini, guru sebaiknya bermain kontak mata dengan murid. Contohnya, seperti memberikan isyarat dengan meletakkan telunjuk jari di bibir, atau dengan menggelengkan kepala, atau bisa juga dengan menggunakan isyarat tangan untuk menghentikan perilaku tersebut. Yang kedua, dekatilah murid dan arahkan perilaku yang baik. Jika kedua cara tersebut tidak berhasil, maka guru harus lebih tegas, yaitu dengan menyuruh murid berhenti dengan nada yang tegas dan langsung. Nah, itulah beberapa cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sekian dari video saya. Apabila terdapat kesalahan, saya